Wanita itu menyemprotkan sebotol parfum dan menyemprotkannya ke tangannya 2 kali, lalu berinisiatif menawarkannya kepada pria kaya itu. Siapa yang bisa menolak wanita secantik itu? Orang kaya itu segera menjabat tangannya sebagai balasan. Tanpa ia sadari bahwa hanya dengan pertukaran sederhana ini, wanita itu mampu memperoleh sidik jari dan suara. Keduanya kemudian menyelinap ke kantor orang kaya itu dan dengan terampil menemukan perangkat tersembunyi di atas meja. Wanita itu dengan hati-hati merobek film di tangannya dan menempelkan sidik jari orang kaya itu pada kunci kombinasi. Kemudian pria itu mengeluarkan arlojinya. Detik berikutnya berangkat terbuka dan targetnya berhasil dicuri. Tanpa diduga saat mereka hendak keluar, alarm tiba-tiba berbunyi. Keduanya langsung mempercepat langkah, tetapi kebetulan bertemu dengan pengawal di pintu. Setelah akhirnya berhasil memecahkan rintangan itu, mereka berdua segera menyelinap pergi ke taman belakang lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh menuju bandara di mana pesawat khusus sudah menunggu mereka. Setelah lepas landas, pria itu baru saja hendak minum air kehidupan untuk bersantai. Pada saat yang sama, wanita itu tiba-tiba hamil, tetapi mengingat identitas mereka sebagai agen, mereka jelas tidak cocok menjadi orang tua. Tepat ketika wanita itu ingin menyerah, tanpa diduga pria itu dengan sungguh-sungguh menyatakan kesediaannya untuk membesarkan anak itu bersamanya. Hal itu begitu menyentuh hati sang wanita, tetapi tiba-tiba gelombang rasa mual menghampiri wanita itu. Dia begitu cemas hingga ingin pergi ke toilet, tetapi mendapati pintunya tidak bisa dibuka. Pramugari menjelaskan bahwa ada kerusakan di toilet, namun sang wanita segera menyadari ada yang tidak beres, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia berbalik dengan tenang. Seketika pramugari itu melakukan penahanan pada sang wanita. Tanpa diduga, pramugari mengambil inisiatif dan memaksa pria itu untuk menyerahkan kotak hitam. Demi melindungi istrinya, pria itu tidak punya pilihan selain membuang kotak hitam itu. Sementara pihak lainnya teralihkan, sang wanita menyambar pistol itu dengan satu gerakan. Melihat lebih banyak musuh mendekat, sang wanita segera membongkar magazin dan mengeluarkan peluru yang terisi. Lalu wanita itu menghancurkan musuhnya dengan gagang senjatanya. Pria itu juga memberi perintah dengan putus asa dan menjatuhkan beberapa dari mereka secara berurutan. Namun ketika kedua orang itu memilih pertempuran jarak dekat, seorang anggota Kongres mengambil pistol, mengisi peluru di tanah ke dalam pistol tersebut lalu menembakkan kepada sang wanita. Peluru itu meleset, akibatnya peluru itu mengenai kepala sang pilot dan pesawat itu langsung kehilangan kendali. Pada saat ini penjahat itu masih belum sadar dan masih menatap kotak hitam itu. Seketika pesawat itu hancur. Kemudian keduanya melihat keluar jendela dan menemukan bahwa pesawat itu meluncur ke bawah tebing salju. Dua sejoli kuat berlari cepat menuju pangkalan, tetapi mereka tidak akan selamat jika mereka melompat turun dengan kecepatan itu. Pada saat kritis ini, pria itu menemukan parasut dan memakaikannya kepada sang wanita tanpa ragu-ragu. Pria itu meninggalkan kata-kata terakhirnya, tetapi tiba-tiba sang wanita menggunakan keterampilan hidupnya untuk menjepit erat tubuh suaminya. Akhirnya mereka berdua bisa lolos dari kematian yang ada di depan mata. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia bisa lolos dari kematian. Pria itu memeluk istrinya dengan penuh semangat. Ketika sedang berjalan, pria itu memberi saran kepada istrinya karena mereka akan memiliki seorang bayi, sebaiknya mereka harus memanfaatkan kecelakaan pesawat ini. Ketika atasan mereka mengira mereka telah meninggal, mereka langsung mengasingkan diri dan menjalani kehidupan biasa sejak saat itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?